Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang login to Linux. Apa aja sih materi atau poin-poin yang akan saya bahas di dalam bab atau materi login to Linux kali ini? Nah, di materi login to Linux itu ada 4 poin nih yang bakalan saya bahas. Poin pertama itu ada power off versus save. Yang kedua ada export import virtual machine. Yang ketiga ada login to Debian. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada fixing Debian resolution. Di sini kita bakalan langsung saja nih masuk ke materi yang pertama yaitu power off versus save. Oke, sebelum saya praktekkan, itu sebelumnya saya bakal menjelaskan dulu nih tentang perbedaan dari save dan power off. Oke, dari sini itu kita bisa langsung saja pergi ke VirtualBox-nya. Nah, di sini saya sudah berada di dalam VirtualBox. Nah, kalian pergi ke virtual machine Ubuntu kalian yang waktu itu pernah kalian buat. Nah, terus di sini itu bisa langsung di-show saja. Nah, terus di sini sudah bisa dilihat kalau misalkan saya itu sudah login. Nah, di sini kita bakalan coba untuk menutup si VM-nya. Nah, saat kalian akan menutup si VM-nya itu pasti kan ada 3 opsi nih. Opsi pertama itu save, lalu send, dan power off. Jadi bisa diibaratkan virtual machine itu hampir sama seperti laptop kita. Kalau misalkan kalian pilih yang save itu diibaratkan untuk sleep, dan jika kita merunningnya kembali itu nanti bakalan kembali ke tampilan awal. Nah, send itu untuk mengirim si virtual machine dan yang power off itu untuk men-shutdown virtual machine kita. Oke, di sini bakal saya praktekkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa silang terlebih dahulu. Nah, di sini bakalan saya ls. Seperti ini. Nah, terus di sini saya bakal mencoba menutupnya dan menggunakan opsi yang save terlebih dahulu. Oke, terus di sini itu bisa kalian start atau running kembali. Oke, jadi di sini itu bisa dilihat kalau misalkan kalian itu pakai yang opsi save itu bakalan kembali ke tampilan yang paling terbaru sebelum di save. Di sini bisa dilihat kalau misalkan tulisan ls yang sebelumnya saya ketik itu masih ada. Selanjutnya kita bakal coba pakai yang opsi power off. Di sini kalian silang terlebih dahulu, lalu kalian pilih yang opsi power off. Di sini kalian oke. Nah, terus di sini bisa dilihat ya kalau misalkan sudah di power off, lalu kalian bisa coba untuk merunningnya kembali. Oke, di sini itu bakalan saya skip lagi. Bisa dilihat kalau misalkan saya menggunakan opsi yang power off, itu tulisan ls yang tadi menghilang dan diganti dengan perintah untuk login ke VM-nya lagi. Selanjutnya, kita bakalan masuk ke materi yang kedua, yaitu export import virtual machine. Di sini kalian bisa langsung saja pergi ke VirtualBox-nya, lalu kalian bisa pilih yang file di bagian kiri atas. File yang di bagian kiri atas, terus kalian pilih yang bagian export appliance. Nah, di sini itu kalian pilih yang Ubuntu-nya kalian ya, teman-teman. Nah, terus kalian bisa klik finish. Kalau misalkan udah, itu nanti bakalan ada proses waiting appliance atau proses mengekspor. Nah, bisa dilihat kalau misalkan proses ekspornya itu udah selesai. Untuk melihat hasil ekspor, itu kalian bisa pergi ke File Explorer. Nah, di sini itu kalian bisa pergi ke tempat di mana kalian nyimpen tadi. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya itu kalau misalkan sudah kalian ekspor, itu bakalan ada kotak-kotak seperti ini. Nah, terus kita lanjut ke bagian import. Nah, untuk cara mengimport itu sendiri, itu kalian bisa klik kanan pada Ubuntu ini. Terus kalian bisa pilih Open With, terus kalian pilih VirtualBox Manager. Terus kalau misalkan udah, kalian pilih lagi nih, kalian mau nyimpennya itu di mana. Nah, di sini karena saya mau nyimpennya itu di uh, data D di sini. Itu nah terus habis itu tuh kalian bisa langsung open saja. Nah, kalau misalkan prosesnya itu udah selesai, bakalan muncul hasil importannya si Ubuntu 1 ini. Nah, di sini itu sudah muncul ya, bisa dilihat hasilnya. Oke, di sini kita bakalan lanjut nih ke materi yang ketiga, yaitu login to Debian. Nah, di sini itu kalian bisa langsung saja pergi ke VirtualBox-nya. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa running Debian server kalian. Oke, kalau misalkan tampilannya itu udah seperti ini, udah ada gambar profil, itu kalian bisa pencet saja. Nah, terus di sini itu kalian masukin nih password yang udah kalian buat pas membuat si Debian-nya. Terus enter.
Nah, kalau udah itu kita bakalan otomatis nih login ke dalam si Debian-nya. Nah, dalam Debian ini itu kalian juga bisa mencari aplikasi-aplikasi seperti pada laptop nih. Misal di sini kita bakalan cari nih yang namanya terminal. Kalian tinggal ketik saja. Nah, di sini kalian bisa klik. Nah, di sini itu sudah berarti kita sudah ada di dalam terminalnya si Debian. Nah, kalau misalkan kalian itu ngerasa kalau tampilan si terminalnya itu terlalu kecil, kalian bisa klik Ctrl Shift Plus. Nah, terus di sini otomatis itu tampilannya bakalan otomatis ikut membesar. Nah, kalau misalkan kalian merasa masih terlalu kecil, kalian bisa ulangi itu lagi. Oke, ya di sini untuk cara menutupnya itu kalian tinggal klik tanda silang yang ini. Terus kalau misalkan kalian juga ngerasa resolusi dari Debian-nya itu masih terlalu kecil, kalian bisa perbesar lagi dengan cara klik kanan, terus kalian pergi ke display setting. Nah, di display setting, itu kalian bisa pilih yang resolusi. Terus kalian itu bisa pilih yang 1440 dikali 900 yang ini. Terus kalau udah itu kalian bisa klik apply. Nah, di sini itu kalian klik yang keep change. Nah, kalau udah ini itu otomatis bakalan membesar dengan sendirinya. Nah, tapi kalau misalkan kalian masih merasa di sininya itu masih ada hitam-hitam seperti ini, nah, kalian itu bisa dihilangkan dengan cara kalian klik view, terus full screen mode-nya itu diaktifkan. Nah, di sini. Nah, kalau udah ini tuh bakalan otomatis full screen ya, teman-teman. Untuk cara kembalinya itu kalian bisa ke bawahin cursor kalian, terus view, terus full screen mode-nya dinonaktifkan. Nah, di sini itu bakalan otomatis kembali nih. Mungkin hanya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pembahasan login to Linux kali ini. Semoga materi tersebut dapat membantu teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.